Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eno. Gini Bu Vita, saya akan melakukan ingin disupervisi oleh Ibu dengan tema atau dengan bab pada kelas 1B ini matematika di bab 13, yaitu dengan tema mengukur suatu benda atau membandingkan ukuran. Untuk RPP-nya sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Dengan jumlah 1 jam pelajaran. Oke, RPP sudah disiapkan. Dan untuk tujuannya sendiri Bu Eno, tujuan pembelajarannya apa? Untuk tujuan pembelajarannya sendiri ini dengan membandingkan perbedaan panjang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menyatakan bilangan panjang satuan dengan jumlah yang sama. Dan lalu juga memahami konsep jumlah, cara menyatakan dengan bilangan dan cara membandingkan panjang. Oke, untuk area pengembangannya sendiri yang ingin dicapai? Ya, untuk areanya itu sendiri itu dengan meningkatkan kemampuan siswa tentang menghitung dengan kalkulasi yang tepat setelah membaca kalimat soal yang sudah saya berikan kepada anak melalui kelompok dengan menggunakan pengurangan dan penjumlahan. Kemudian itu memikirkan pengurangan dan penjumlahan dengan mana sebaiknya digunakan dan dipraktekkan pada anak-anak tersebut. Untuk strateginya yang dipersiapkan? Untuk strategi yang dipersiapkan, saya menggunakan tadi audiovisual yang saya memutarkan video melalui pembelajaran mengukur, membandingkan ukuran suatu benda itu dengan langsung dipraktekkan oleh anak tersebut. Oke, itu sepertinya menarik sekali ya Bu Eno. Nanti saya akan mencoba mengikuti proses pembelajarannya Bu Eno di kelas 1. Untuk kira-kira anak sudah ya dipersiapkan untuk materi sebelumnya juga sudah ya. Oke, terima kasih Bu Eno. Nanti saya akan menyaksikan pembelajarannya panjenengan. 1, 2, 3, 4. Warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Iya, gimana kabarnya? Iya, coba disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Iya, coba Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, hari ini yang tidak berangkat siapa? Sahih. Kenapa? Sahih dan Samira kenapa? Kenapa? Sunat? Oh, sunat puasa-puasa? Oh, April ya. Nanti ke situ ya kalau kasih sunat ya. Iya. Sahil, Raffi, terus siapa? Angel. Samira. Angel. Angel kenapa Angel? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus siapa lagi? Sudah? Siva. Oh ya, Siva nggak berangkat. Iya. Nah, kalaupun misal
misalkan tidak berangkat, kalian harus apa? Harus izin alasannya kemana? Gitu, jangan tidak ngabari Bu Ainun ya, tidak izin. Kalau tidak izin berarti apa? Alfa. Nah, kalau ada yang teman yang sakit, ya kayak Raffi sakit, harus dijenguk. Sudah dijenguk belum? Katanya batuk. Belum dijenguk ya. Ya, nanti kita jenguk bareng. Raffi sakit sholat, ya nggak apa-apa, kan masih bisa sholat, jadi harus sholat. Nah, kemarin kita sampai apa ya matematikanya ya? Sampai apa ya? Masih ingat nggak? Kemarin yang membandingkan apa ya? Membandingkan ukuran. Membandingkan ukuran seperti apa ya? Ayo, membandingkan ukuran. Membandingkan ukuran seperti apa? Yaitu membandingkan dua benda. Contohnya apa? Ayo contohnya. Contohnya pensil dengan apa? Penghapus. Pensil dan penghapus besar mana? Pensil. Nah, yang besar pensil, kalau yang kecil berarti penghapus. Sudah bisa ya berarti ya. Nah, sekarang kita membandingkan dengan menggunakan apa ini namanya? Apa ya? Ada yang tahu? Pita apa? Pinter, pita hijau. Pita meter, pita meter ya. Nah, sudah pernah lihat pita meter? Pernah. Sudah pernah lihat pita meter? Pernah layangan. Pernah ya? Buat biasanya cewek-cewek. Biasanya buat apa? Ya. Buat kunciran ya, buat kunciran pinter. Nanti kalian membandingkan panjang suatu benda dengan menggunakan Mbak Siva mana? Oh iya, sini sayang. Baru berangkat. Sini masuk cantik. Salimnya dulu. Iya, duduknya di sini saja. Geser Mbak Nabila. Dibalik kursinya. Kursinya dibalik sayang. Nah, Nabila geser ke sana lagi. Nabila geser ke sana. Ya. Ayo geser ke sana. Ya, ini kita. Oke ya. Udah? Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Nah, setelah kita menggunakan pita meter, nanti cara mengukurnya dengan cara dibentangkan. Ya, misal kalian mengukur mejanya kalian mana? Iya, itu meja kalian sendiri ya. Mas Wahyu. Iya, tangannya disimpan dulu ya. Nah, mejanya diukur seperti ini. Bisa ya? Lalu nanti kalian potong. Nah, nanti kalian potong. Ini tadi ukuran apa? Meja siapa? Iya, meja kalian sendiri atau meja siswa. Seperti ini ya, sudah pas ya? Bisa apa bisa? Bisa cara mengukurnya? Kayak bisa ya. Lanjut. Nah, contoh yang kedua, mengukur buku LKS. Coba buku LKS yang mana? Nah, coba Mbak Zia. Contoh mengukurnya. Iya, contoh mengukurnya bagaimana? Diukur dari ujung ke ujung yang pas. Bisa? Digunting coba. Nah, ayo yang pas, yang lurus, yang sejajar. Cara mengguntingnya? Oke, ini berarti ukuran apa? Ya, buku apa? Buku LKS ya. Ini ya, ini ukuran apa teman-teman semuanya? Buku LKS, bisa ya? Ini berarti membandingkan suatu ukuran dengan pita apa? Pita meter, iya, yang berwarna hijau, iya. Nah, sekarang Bu Ainun mau kasih contoh lagi membandingkan ukuran panjang dengan menggunakan apa
ini? Ini apa? Apa? Botol. Ini sebenarnya menggunakan tali. Cuma karena tadi Boni cari tali yang nggak ada, jadi pakai ini. Nah, coba Bu ada bantu Bu Ainun, 2 anak mau coba. Apa? Rizky dan Nabila. Sini ayo. Sini. Iya. Sini sayang, depan. Oke, ini bocil-bocil. Sini. Ini yang panjang dipegang. Nabila. Coba kalian bisa membandingkan atau tidak? Manakah yang lebih panjang? Punya siapa? Rizky. Dan manakah yang lebih pendek? Nabila. Kenapa? Karena ya lebih panjang talinya. Kalau Nabila lebih pendek apanya? Iya. Berarti sudah bisa memahami ya? Sudah paham ya? Tadi mempelajari apa ya? Iya, membandingkan ukuran panjang. Iya, pinter duduk. Terima kasih. Tepuk salut. Oke, sekali lagi, belum semangat. Tepuk salut. Oke, masih semangat? Masih semangat? Kenapa? Nomor apanya sayang? Iya, nanti belum tak kasih soalnya ya. Sabar ya. Nah, karena sudah paham, Bu Ainun mau kasih contoh video ya, biar kalian lebih jelas. Mau nggak? Oke, berarti suaranya harus dia memperhatikan. Iya, nanti setelah sudah menonton video, kalian harus mempresentasikannya ke depan. Lalu maju per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 wajib maju perwakilan 2 anak. Paham? Iya. Berani? Oke, siap. Nah, sekarang suaranya dia, telinganya dibuka. Oke, 1, 2, 3. Kakinya? Kita akan membahas bagian pertama dari bab ini di halaman 119 sampai dengan 122. Yuk di-subscribe dulu dan channelnya, like juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass1on.id. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita akan membandingkan panjang untuk bagian pertama. Ayo berdiskusi bagaimana cara membandingkan. Nah, itu tadi ya, contoh yang tadi ya, yang Rizky dengan Nabila. Iya, itu ya. Nah, jadi maksudnya ini mungkin kita membandingkan panjang talinya ya. Yang panjang yang mana? Panjang tali dari kedua. Yang cowok apa yang cewek? Iya. Yang pendek? Cewek. Ya. Kelihatan ya? Ya. Kemudian ketika dia ini lalu ini berada di posisi yang sama, artinya tingginya di sini. Ya panjangnya sepanjang dari ini adalah selehat sekitar selehnya sedang tinggi ya. Nah kemudian yang ini juga harus melakukan hal yang sama. Ya, jadi dia harus dilakukan hal yang sama, yaitu diinjak seperti ini, ya lalu nanti tingginya sama. Tapi ini bukan merupakan ukuran yang tetap ya. Jadi ini panjangnya kita hanya mengira-ngira saja, ya. Nah, kemudian berikutnya yang berikutnya adalah kartu pos.
Ya. Nah, untuk membandingkan kartu pos. Nah, ini contoh kartu pos dan buku. Nah, berhubung di sini tidak ada kartu pos dan buku, Bu Eni menggunakan buku tulis dan buku biasa. Kira-kira mana yang lebih tebal? Buku A atau B? Yang lebih tebal buku A atau B? Iya, berarti kalian sudah bisa ya membandingkan tebal tipisnya suatu benda. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Lanjut. Mungkin kita bisa Ya, seperti itu. sebuah benda, misalnya pensil ya, misalnya pensil dan atau bisa juga kita bisa membandingkan juga dengan ini ya. Dan kalau ini buku ya, atau misalnya menggunakan pensil atau pulpen akuarium, kemudian dan juga dengan dibentangkan seperti ini. Nah, ini tadi contoh yang Bu Eni sudah kasih. Dibentangkan dengan menggunakan apa ya? Ya. Menggunakan apa ini? Pita. Pita apa ya? Iya, pita meter. Nanti saya mengukurnya seperti ini ya. Ya, kalau di sini pita. Nah, itu menggunakan pita. Nanti kalian mempraktekannya ya. Ya. Nah, ini juga ada buku, meja ya. Nah, itu. Kalian bisa mengukur tangan kalian. Apakah tangan kalian sama dengan tangan teman kalian? Seperti itu. Ya. Ini mengukur pintu. Seperti ini ya. Nah. Mengukur panjang tangan terbuka. Nah, tangan terbuka. Tangannya Jidan sama tangannya Sofi belum tentu sama ukurannya, ya. Seperti itu ya. Iya. Itu ya. Nah, ini panjang panjangnya adalah 3 pensil. Oke. Nah, dari video tadi apa yang kalian bisa ambil? Ayo. Apa yang dapat dipelajari tadi? Coba Lutfi, apa tadi videonya? Mengukur apa? Mengukur meja dengan menggunakan apa? Pita meter. Iya, pita meter. Terus kita bisa membedakan tebal tipisnya suatu benda. Tadi contohnya apa yang Bu Eni kasih? Buku yang tebal dan buku yang tipis. Bisa membedakannya ya. Nah, sekarang Bu Eni kan sudah membagi kelompoknya. Nah, sekarang kalian mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman kalian, ya. Iya, dikerjakan secara berkelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Dibuka. Oke. Ayam. Dibuka. Ini. Dibuka. Dikerjakan secara bersama-sama. Ya. Bentar, tunggu. Sini dong. Bareng-bareng. Ya. Yang megangin ada, yang menulis ada. Nah, sekarang perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 mengambil pita. Mau pilih warna apa ya? Sini cepet-cepetan. Pilih. Awas. Ya, kelompok 1. Kamu Sofi ya? Ini kelompok ini gak boleh minta. Kamu itu sama sih. Nah, ini hijau. Oke. Duduk sayang. Nah. Sudah? Bisa ya? Nah. Bareng-bareng. Nah, ini dia tugasnya. Tugasnya ini dia. Ya. Nah, nomor 1 itu ditulis seperti ini ya. Nah, yang tugasnya menulis ada, yang tugasnya memegang kertas ada, yang tugasnya mengukur ada. Jadi masing-masing. Nih, 1, 2,
standar. Lalu ini apa tulisannya ya? Ini tulisannya apa? Benda. Benda. Di bawahnya ini apa? Meja. Iya, ditulis. Sama. Ayo tulis. Ya, meja siswa. Ya, meja siswa. Bisa? Iya, bisa. Iya, pintar. Mas Wahyu, duduknya yang betul. Sudah ya? Sudah? Nah, sekarang kalian ukur meja kalian. Ayo, tugas pengukur siapa? Ayo. Ukur meja kalian. Nah, yuk diukur, Mas. Ini pas nulis itu. Ya. Diukur dulu meja siswa kalian. Dari ujung ke ujung. Dipotong. Ayo Mas, siapa yang motong? Ya. Bisa? Diukur dulu, Mbak. Meja siswanya habis itu. Ini dibantu ukur loh saya. Kok ada yang bantuin? Sudah dipotong? Dirinya mana? Dirinya mana? Ayo. Diukur dulu cepat. Mejanya sayang. Tapi ini Satu itu jangan banyak-banyak. Satu meja siswa. Ya. Digendong, Rizky. Sudah, oke. Pintar. Nih, Sasa. Tadi nih ya. Sudah? Digunting. Oh, jangan panjang-panjang. Digunting. Nah, sudah ya. Coba mana yang sudah digunting? Yang tadi sudah digunting mana? Duduknya yang betul. Mas Faisal, coba mendengarkan Zainal tidak? Mendengarkan Zainal tidak, Mas Raka? Ya. Oke. Yang sudah menggunting ke depan, ambilin sini. Lalu ditempelkan ujung ke ujungnya. Ini ditempelkan. Ya, satu. Nah. Nih. Ini ditempelkan tempelkan ke sini. Ya, ya. Dia nempelkan sendiri, cepat. Ayo yang sudah digunting. Mbak Sofi, sudah digunting belum? Sini ya, maju. Ditempelkan. Mas Faisal, ini ditempelkan. Kayaknya lah. Ini mau tempelkan enggak? Ini cepet toh. Itu yang di situ ditempel tuh, kayak Zia tuh. Tuh lihat tuh kelompoknya Zia. buku lagi sini. Buku ini ya. Nih. Sudah ya? Ayo kelompok lain jangan gangguin. Oke. Lanjut yang kedua. Sekarang mengukur apa ini? Buku. Buku apa? Iya, diambil buku tulisnya lalu diukur dengan menggunakan pita. Ayo, Pai pelajarannya? Oke, ditulis. Iya, ditempel. Pintar. Oke. Sip, pintar. Bisa ya? Buat apa?
Sudah ya? Gunting. Ya, sekarang yang sudah diukur digunting. Nah, ya kerjasama ya. Ya nanti dulu. Ya gunting langsung Mas Ganteng. Ya cepat dulu. Oke, sip. Langsung. Ayo. Nanti sayang. Sudah ya? Oke. Pintar. Ayo. Satu, tiga. Ayo gunting. Jangan yang pintar. Nanti dulu. Ya, bentar nunggu gunting. Sudah guntingnya? Sini Mas Rizky. Nanti Mas Rizky guntingnya sudah. Ya, seterusnya diukur. Guntingnya mana? Iya nanti dulu. Nanti dulu. Iya sabar ya. Kita baru tempat. Iya pintar. Yang lurus, yang sejajar mengukur lemari. Ya, ditulis. Taruh, nggak teku. Turun. Dari ujung sini sayang. Yang ketiga yang ketiga apa ya? Duduknya yang betul. Iya. Duduknya yang betul. Ini titiknya mana? Ayo, duduknya mana? Dicari. Yang ketiga apa? Ketiga apa ya? Lah? Iya, lemari. Guntingnya sudah? Gunting nggak gunting? Ayo lemari, yang hijau. Yang lurus. Gunting. Ya nggak apa-apa. Ya gunting. Ya. Hei. Faisal. Nomor 4 apa itu? Nomor 4. Apa? LKS coba diukur LKS-nya. LKS-nya diukur. Tolong. Iya nggak apa-apa. Iya betul. Nah, ini kepanjangan nggak apa-apa. Belum tadi. Udah. Ini satu nih. Ya, ini kalau nggak apa-apa belakangin saja. Sangat belakang. Guntingnya mana ya? Sidan. Yang nomor 5 apa? Nomor 4 sudah?
dulu. Kan lebih baru bilang apa? Guntingnya? Mana? Ditempel, ini belum ditempel. Terus gitu. Pais. Sudah guntingnya? Ke belakang saya. Nah, kayak gini. Mau nggak apa? Cepat kembaliin lagi. Itu sayang. Nih, satu aja. Nih. Salah singkat. Guntingnya mana sayang? Nanti tuh. Awas, hati-hati ya, banyak awas tapi. Ini apa? Ini LKS. Kesini sayang, ke belakang. Dari belakang tuh kayak kelompok sebelah. Satu pintu saja, satu pintu. Nih, satu pintu. Apa? Ya. Nih, sini. Nih. Satu pintu saja. Yang lurus apa? Sudah, gunting. Nah, gunting, ayo gunting dulu. Shh, jangan rebutan. Dah, yang sudah langsung dipasang. Ayo. Sudah? Oke, yang sudah langsung masuk. Guntingnya kan? Gunting latihan gunting. Yang sudah langsung masuk. Gunting. Guntingnya sini sayang. Ya, sip. Oke. Sudah ya? 4 LKS. 5 pensil, 6 pintu. Ayo. Pensilnya mana? Tas itu? Kok kayak gitu? Tanggung jawabnya gimana? Digulung lagi. Yang sudah dikembalikan ke Boynon. Yang sudah dikembalikan ke Bu Ainun pitanya. Yang sudah pitanya dikembalikan ke Bu Ainun. Lemnya? Sudah? Sini saya. Udah. Jangan dibunuh lagi. Dah. Dikembalikan sini.
Ya, digulung di situ. Salasi? Ya. Sudah? Tugas kelompoknya sudah belum? Duduk ya, duduk. Sudah belum? Sudah belum? Dimasukin ke tas oranye. Tas oranye mana tas oranye? Dimasukin. Mana? Udah. Ya. Sudah ya? Papa masih semangat belum? Semangat apa itu? Mana ini? Ini ada apa? Sini ya, Teresa. Masih semangat enggak? Ayo, jawab pertanyaan saya. Masih semangat enggak? Ini dimasukin. Yang biru kelompoknya siapa ya? Hei, tangannya. Yang biru kelompoknya siapa? Kenapa ini dijatuhkan? Ini tolong jawab mana? Dimasukkan ke tas. Bukannya itu jatuh, Mas. Enggak apa-apa. Awas. Nah, ini dikasih lem lagi. Ini dikasih lem lagi. Duduk. Ayo nggak duduk? Ayo, duduk dulu. Mas ganteng dan cantik, duduk dulu. Halo. Hai. Masih mau belajar nggak? Iya, duduk dulu. Duduk di kelompoknya masing-masing. Yang tidak rapi tidak ibu panggil untuk maju. Pitanya sudah dikembalikan semua? Sudah? Duduk yang rapi? Yang duduknya paling rapi? Ya, cepat sana. Sudah? Yang duduknya paling rapi, Bu Ainun panggil maju. Sudah belum? Coba tepuk semangat. Sebelum maju, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke yuk. Bisa? Oke, kita coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi itulah Indonesia.
Aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah air. Oke, ya taruh di bawah sayang sepatunya. Oke. Nah, sekarang anteng-antengan yang mau maju kelompok 2. Oke, perwakilan kelompok 2 ada yang mau maju sini? Zia dan Lutfi. Oke. Ya, di bawah ininya. Ayo, maju ke depan. Sini. Sini, Lutfi. Dipegang. Ya. Coba, itu tugasnya apa ya? Tugasnya apa ya itu ya? Dibaca ini di atasnya. Membandingkan dengan pita. Ini sudah betul. Coba ya nomor 1 ini apa? Meja siswa. Ya ini sudah ya. Yang kedua. Iya. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Iya ini salah nulis ya. Nah kira-kira mana yang paling panjang pita meternya? Apa? Lemari. Yang paling pendek? Pensil. Coba dari meja. Urutkan dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Iya terus? Iya terus? Yakin? Yakin? Bukan LKS dulu? Dari pensil, terus? 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 Iya, terus yang terakhir? Iya, berarti yang paling panjang? Lemari, iya pintar. Tepuk salut! Salut, tepuk tangannya. Iya, hebat, sudah berani maju. Iya, pintar. Duduk kembali. Yang kedua, siapa yang mau maju lagi? Oke, kelompok 3. Sini, ya Rizky dan Sofi. Kok males? Jangan males dong. Oh, mau sama Atar? Mau sama Atar aja? Ayo sama siapa? Rizky. Gara siapa? Oh, gara Pak Isal. Ya, itu masuk. Ya, Rizky gara Pak Isal. Sini ya. Yang betul loh, aku paling main ble. Oh, pengen gambar Atar. Atarnya belum gambar Rizky nih. Mau? Ya, kan. Ya, yang ini maju. Sini. Akar-akar. Oke, dibaca judulnya. Ini apa? Ini? Iya, pita. Membandingkan ukuran dengan? Iya, yang lain sana, temennya ke sana. Jadi suruh maju nggak mau ya? Oke, tangannya jangan jahit ya. Oke, yang pertama apa? Nomor 1 apa itu? Iya. Meja apa? Iya, yang kedua? Iya, yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Iya. Yang paling panjang? Iya, lemari. Yang paling pendek? Iya, pensil. Coba urutkan dari yang terpanjang ke yang terkecil. Yang terpendek, si paling panjang nih, Sid. Apa yang pertama? Lemari. Yang kedua? Hei! Yakin? Ya, pintar. Yang ketiga? Iya, yang keempat? Iya, yang kelima? Hei!
Iya, yang keenam pensil. Bisa ya, berarti ya. Coba tepuk salut. Oke, tepuk tangan. Oke, kembali. Yang terakhir kelompoknya siapa ya? Coba Kak Is, duduknya yang betul. Yang mau maju siapa? Lagi yang mau? Sidan sama siapa? Yuk. Ya, sama Nabila. Ya, sini. Sidan sama Nabila. Sini Mas Sidan. Oke. Iya, nanti jangan pegang, tapi nanti nyetrum saya. Oke. Ya. Coba dibaca itu apa? Membandingkan ukuran dengan pita. Iya, membandingkan ukuran dengan pita. Yang pertama apa Mas Sidan? Mudah siswa. Yang kedua? Buku tulis. Ya, yang ketiga? Lemari. Yang keempat? LKS. Yang kelima? Pensil. Yang keenam? Bentuk. Oke. Yang paling pendek? Pensil. Pensil. Yang paling panjang? Lemari. Yang coba diurutkan dari yang terpanjang ke yang terpendek. Dari apa? Lemari. Lemari. Terus? Pintu. Ya, terus? Meja siswa. Ya, terus? Apa ya? LKS. Iya, terus? Buku tulis. Cukup? Iya, cukup. Terus yang terakhir? Pensil. Tadi sudah bisa ya. Yang terpendek tadi apa? Pensil. Yang terpanjang? Lemari. Iya. Jadi sudah bisa semua ya mengukur ya dengan menggunakan pita ya. Sudah paham? Iya. Tepuk salut. Salut. Oke, cukup. Nah. Ya, dibuka sisanya. Duduk di tempat masing-masing ya. Duduk di tempat masing-masing ya. Sudah, sini disimpan dulu. Sudah, duduk. Iya, duduk. Ya, ini juga sebentar. Ya. Sini sayang. Oke, duduk dulu. Nah, karena kalian berarti sudah paham semua. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Kenapa bingungnya? Siapa? Orang bantu apa? Orang bantu ya. Nanti dong anak kerja kamu harus saling bekerja. Nah, jelaskan yang tadi Baru sudah jelaskan kepada teman-teman kalian. Coba halo. Tadi Baru menerangkan apa ya? Jualan. Iya apa? Buat konten. Menerangkan apa tadi? Sini, kasih ke Mas Lutfi. Ya, tadi Baru menjelaskan apa? Membandingkan Membandingkan kita. ukuran dengan menggunakan pita. Iya, lalu membandingkan apa lagi? Buku yang tebal dan yang tipis. Dan coba Mbak Sofi, tadi Baru sudah menerangkan apa? Buku apa? Iya. Membandingkan apa? Iya, itu berarti termasuk membandingkan ukuran. Jadi teman-teman semua sudah paham ya? Sudah bisa membedakan ya? Coba terakhir Baru mau tanya, jendela dan lemari besar mana? Lemari. Besar ya? Lemari. Kalau jendela kecil atau besar? Kecil. Berarti lebih kecil ya. Kalau mejanya Aiman dan meja kalian kecil mana? Meja. Iya, meja siswa. Berarti mejanya Baru lebih besar. Baik, sudah paham semua ya? Sudah. Iya. Nah, sekarang Baru ingin kalian menyanyikan lagu. Kalau kita selesai pembelajaran bagaimana ya? 1, 2, 3. Semangat
kurang semangat sekali lagi boleh? Boleh. Oke, 1, 2, 3. Berdiri sambil berdiri ya, sambil gerakan ya. Berdiri. Berdirinya jangan di situ, gampang. Nah, berdiri Mas Faisal. Oke, 1, 2, 3. Selesai belajar, ayo kita pulang. Kepada guru ucapkan selamat siang. Sampai bertemu besok. Kita sekolah lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. Iya, tepuk tangan semuanya. Oke, disiapkan dulu. Berdoa mulai. Oke, digulung dulu ininya. Ya, digulung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kita. Alhamdulillah tadi Bu Ainun sudah melakukan pembelajaran di kelas. Iya. Dan nanti kita sama-sama merefleksikan gitu. Tadi setelah melakukan pelajaran, gimana perasaannya Bu Ainun setelah melakukan pembelajaran ini? Iya, alhamdulillah dalam perasaan saya dalam pembelajaran yang dilakukan barusan kepada anak-anak sangatlah bahagia, senang, karena di sisi lain melihat anak-anak apalagi di kelas rendah, kelas 1 khususnya, dengan praktek dan menggunakan bahan ajar yang mungkin apa adanya tapi berkreasi untuk anak-anak itu sangat senang. Iya. Terus untuk pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, menurut Bu Ainun masih ada kekurangan atau sebenarnya masih banyak, sangat masih banyak, karena memang apalagi di kelas rendah itu dibutuhkan alat peraga yang cukup menarik untuk anak-anak itu sendiri, dan yang tadi saya lakukan itu hanya sedikit menerapkan dengan alat peraga yang apa adanya tapi dibuat yang semenarik mungkin untuk biar anak-anak kelas 1 khususnya itu lebih menarik dan lebih berminat untuk melaksanakan pembelajaran itu dengan senang, bahagia, dan tanpa ada rasa beban, Bu, susah sekali Bu, atau bagaimana, itu tidak ada. Ya, seperti yang tadi saya lihat juga, anak-anak begitu menikmati pembelajarannya Bu Ainun dan antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan walaupun masih kelas 1. Lalu untuk hal apa yang mempengaruhi tersebut sehingga menjadi sebuah kekurangan? Tadi kan Bu Ainun menyampaikan kekurangannya saya seperti ini. Apa yang mempengaruhi kekurangannya Bu Ainun? Maksudnya dari alat pendukungnya itu yang mempengaruhi dari sisi situ, dan dari alat peraganya yang kurang gitu Bu. Jadi kan masih belum leluasa dan hanya menggunakan alat apa adanya kayak gitu. Nah, itu tadi kekurangannya Bu Ainun. Untuk kedepannya sebagai bahan perbaikannya Bu Ainun sendiri, itu bagaimana untuk menutupi kekurangan? Ya, untuk menutupi kekurangan itu sendiri, saya pun juga harus lebih kreatif dan inovatif untuk lebih mengembangkan alat-alat media pembelajaran itu agar lebih bisa bervariasi, walaupun memang dengan bahan-bahan yang ada aja kayak gitu Bu. Tadi kan sudah tentang perbaikannya Bu Ainun gitu. Perbaikan ke depannya untuk menutupi kekurangan, bukan menutupi, untuk sehingga tidak ada kekurangan, jadi ada perbaikan yang akan Bu Ainun lakukan. Untuk bisa mewujudkannya,
untuk kedepannya pembelajaran yang ingin Bu Enun inginkan itu seperti apa? Untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai yang Ya, yang tadi ya kebaikannya. dengan cara kita sering-sering searching kayak cara pengenalan alat-alat, pengembangan alat buat anak agar lebih menarik itu bagaimana, dan karena memang sekarang dunia digital semakin luas ya Bu. Jadi kita pun belajar tidak hanya dengan orang maksudnya yang lebih pengalaman, tapi dengan dunia digital itu juga penting seperti itu. Lalu yang dipersiapkan sendiri? Iya, untuk yang dipersiapkan itu contohnya kayak misalkan kita melihatkan atau kayak video kepada anak-anak agar lebih seperti ini ya Bu cara bikinnya, jadi yang tidak repot tidak hanya gurunya tapi anaknya pun jadi ikut praktek secara real bareng-bareng membuat jadi anak pun lebih tahu, lebih paham. Apa itu di anaknya sendiri? Apa akan memahaminya? Ya karena menurut saya sendiri akan lebih memahami karena anak yang langsung membuat, dan walaupun dibantu dengan saya tapi anak-anak akan lebih paham dan lebih semangat belajar karena dunia anak pun masih realnya itu di praktek seperti itu. Untuk gagasan dan ide sendiri agar semuanya itu berjalan lancar dari Bu Ainunnya sendiri, terus untuk persiapan siswanya sendiri harus lebih dipersiapkan dan ke anak itu didetail terlebih dahulu dari dasarnya, terus nanti pengenalan alatnya, lalu bagaimana cara membuatnya, terus apalagi anak kelas 1 kan masih ramai sendiri, itu kan harus bisa mengontrol atau bisa menangani situasi di kelas itu bagaimana, dan itu kan juga harus diselingi dengan permainan-permainan dan agar anak tidak bosan seperti itu. Untuk kira-kira keberhasilannya sendiri, misalnya dari 5 sampai 10, kira-kira yang dari Bu Ainun tadi sampaikan ya, ingin melakukan perbaikan seperti kriterianya sampai pada skala berapa? Menurut saya sendiri, kalau menurut saya sendiri itu dari 5 sampai 10 itu 8 itu, karena di sisi lain ada masih anak yang mungkin dibilang berkebutuhan khusus karena memang tidak semua anak kan sama cara pertumbuhan mentalnya dan pertumbuhan cara pengetahuan itu berbeda-beda. Dari situ ada sebagian anak yang harus perlu diperhatikan. Oke, luar biasa sekali itu idenya Bu Ainun tentang pembelajaran yang sesuai dengan perbaikan yang tadi untuk kekurangannya, dan semoga saja kriteria yang 8 tadi bisa terwujud dan bisa berhasil. Lalu untuk dukungan sendiri Bu Ainun, dukungan yang seperti apa yang diharapkan Bu Ainun? Dukungan dalam artian dalam pembelajarannya. Untuk dukungan sendiri sih yang saya inginkan itu dalam artian di sekolah itu bisa mendukung program, maksudnya kayak guru-guru yang lebih kreatif inovatif itu lebih bisa mengembangkan potensi-potensinya, walaupun tidak harus mengikuti pelatihan atau apa, tapi dari support guru-guru yang lain, teman-teman yang lain itu bisa mendukung kegiatan atau pembelajaran yang mungkin sekarang lebih modern, seperti kayak dengan menggunakan video atau lebih dengan menggunakan komputer, IT itu walaupun memang dari kelas rendah tapi harus diterapkan dari awal dan dasar, jadi lebih kedepannya lebih lancar itu di kelas atasnya. Itu untuk dukungan itu ya. Kalau untuk pembelajarannya sendiri, pengennya kan kalau misalnya melakukan pembelajaran apa sih yang diperlukan kayak gitu kan? Itu kan sebuah dukungan, berarti dukungan dari guru gitu ya. Kalau misalnya untuk pembelajarannya sendiri apa yang dibutuhkan yang dari dipersiapkan? Dari sarana prasarana itu yang dibutuhkan seperti ya kayak kalau bisa itu kayak ruang khusus multimedia itu untuk digunakan kayak misalnya untuk sering menontonkan atau memvideokan anak-anak membelajar itu jadi satu ruang sendiri yang lebih dikhususkan, jadi bisa bergilir dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Ainun. Lalu kesimpulannya sendiri Bu Ainun setelah melakukan pembelajaran, itu kesimpulan yang bisa diambil dari Bu Ainun itu? Ya, untuk kesimpulannya dari pembelajaran yang saya sudah sampaikan ke anak dengan pembelajaran yang tadi itu, anak-anak lebih bisa dapat menghitung atau dengan cara bermain, tapi dia tetap menangkap materi yang saya berikan, walaupun memang dengan alat yang apa adanya, tapi anak-anak lebih bisa menangkap karena dia melakukan praktek secara langsung dan dapat membandingkan ukuran-ukuran itu secara langsung dan langsung memahami kayak gitu. Dengan alat seadanya jadi luar biasa. Iya, seperti itu. Terima kasih. Lalu perasaannya sendiri nih setelah saya supervisi. Iya.
Itu bagaimana? Untuk perasaan yang awal itu deg-degan Bu. Tapi alhamdulillah ternyata lanjut. Ya mudah-mudahan kedepannya Bu Ainun lebih melakukan pembelajaran dengan baik dan lancar, dan semoga tadi dukungan-dukungan yang diperlukan juga dapat didapatkan, dan semoga selalu sukses ke depannya. Terima kasih Bu Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya siapa? Rizky Rizky. Kelas 1. Bu Ainun ya. Senang nggak diajar Bu Ainun? Senang. Senangnya seperti apa? Senang sekali ya. Terima kasih Rizky. Halo, namanya siapa? Namanya Nurjati Fauzia. Kelas Kelas 1B. yang ngajar siapa ya? Bu Ainun. Senang nggak diajar Bu Ainun? Senang. Senang sekali. Ada ucapan buat Bu Ainun? Ada. Apa? Mengukurah. Cara mengucapkan terima kasih Bu Ainun gimana? Terima kasih Bu Ainun. Iya, sama-sama.